pagi anak-anak semua. Selamat hari Minggu, kita berjumpa lagi dalam suasana keprihatinan dengan adanya isu virus corona ini. Tetapi adik-adik tidak perlu khawatir. Kita masih bisa berjumpa dengan persekutuan sekolah minggu melalui media ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Walaupun anak-anak berada di rumah, kita tidak sekolah minggu hari ini, tapi kita tetap bersyukur Tuhan memberi kita kesehatan. Kita akan berdoa bersama sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu sampai pagi hari ini. Kami boleh diberi kesehatan, walau kami tidak bersama-sama bersekutu di dalam sekolah minggu, tetapi kami akan mendengar firman-Mu melalui media ini. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengar firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Mari sekarang kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita sendiri-sendiri. Kita akan baca bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-25. Disiapkan ya Alkitabnya, dari Injil Lukas Perjanjian Baru pasal 23 ayatnya 13 sampai 25. Demikian firman Tuhan.
Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu, tetapi mereka berteriak bersama-sama, 'Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami.' Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, 'Salibkanlah dia, salibkanlah dia.' Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, 'Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya.' Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan, memperhatikan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom anak-anak semua. Hari ini Bu Lena punya sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Mungkin anak-anak pernah mengalaminya. Ada dua anak namanya Bobo dan Jojo. Bobo dan Jojo ini bersahabat karib. Mereka bermain bersama, mereka belajar bersama, mereka sering berbagi makanan bersama. Pokoknya mereka selalu bersama-sama. Nah, suatu ketika mereka sedang menghadapi sebuah ulangan di sekolah mereka. Si Bobo ini mencontek bersama dengan beberapa teman yang duduk dekat dengan dia. Kemudian Bu Guru ternyata mengetahui hal tersebut. Akhirnya Bobo dan beberapa teman-temannya tadi dipanggil oleh Ibu Guru. Tapi si Jojo yang adalah sahabat karib si Bobo ini, dalam hatinya mengatakan Bobo memang salah. Tidak lama kemudian Bobo mengatakan sesuatu kepada si Ibu Guru ini. "Bu, Ibu kalau tidak percaya, saya tidak mencontek. Tanyakan saja kepada si Jojo, sahabat saya. Ibu boleh tanya pada Jojo. Pasti Jojo akan mengatakan saya tidak mencontek." Kemudian Jojo dipanggil oleh si Ibu Guru ini. Dan Jojo ditanya, "Jojo, apakah benar kalau Bobo ini tidak mencontek?" Jojo terdiam sejenak. Dan akhirnya dia mengatakan, "Tidak, Bu, Bobo tidak mencontek." Walaupun dalam hati Jojo mengatakan, "Tuhan, aku sudah berbohong, aku sudah berdosa, karena aku tidak mengatakan kebenaran." Nah, anak-anak, dari ilustrasi sederhana ini kita bisa belajar bagaimana menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi kita baca bersama-sama, itu adalah kisah dari Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah orang Romawi
yang diangkat oleh Kaisar Tiberius menjadi wali negeri. Setiap hal yang terjadi di wilayah tersebut akan diperhadapkan kepada Pontius Pilatus. Dan dari perikop yang kita baca tadi, kita bisa menyaksikan beberapa ayat yang tidak menyatakan bahwa Yesus tidak ditemukan kesalahan, yaitu pada ayat berapa saja, yaitu ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama kembali. Ayat yang ke-14, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Jadi, dalam pengadilan tersebut, si Pontius Pilatus tidak mendapatkan kesalahan Tuhan Yesus. Itu ayat yang pertama, bukti dari ayat yang ke-14. Kemudian ayat yang ke-15. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Itu bukti yang kedua bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Bukti yang ketiga di ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan kesalahan dalam diri Tuhan Yesus. Nah, untuk anak-anak dari yang kelas besar, nanti bisa menemukan ayat-ayat yang lain tentang tindakan Pilatus. Bahwa sebenarnya Pilatus memang tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Contohnya, tindakan Pilatus yang pertama adalah mengumpulkan imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin dan rakyat. Bisa dibaca di ayat 13. Yang kedua, mengatakan pada orang banyak bahwa dia tidak menemukan kesalahan di ayat 14. Yang ketiga, tindakan Pilatus akan menghajar Yesus di ayat 16. Yang keempat, Pilatus berbicara keras karena ingin melepaskan Yesus. Itu ada di ayat 16. Ada di ayat 20. Kemudian yang nomor 5 mengatakan untuk ketiga kalinya bahwa dia tidak menemukan kesalahan Yesus, ada di ayat 22. Dan yang nomor 6, Pilatus memutuskan untuk mengabulkan tuntutan orang banyak. Itu ada di ayat 24. Yang ketujuh, Pilatus melepaskan Barabas yang memang penjahat. Itu ada di ayat 25. Dan yang kedelapan, Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk diperlakukan semau-maunya. Itu ada di ayat 25 juga. Nah, anak-anak, dari cerita ini, dari Injil Lukas tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi dia tidak berani melepaskan Yesus karena desakan orang banyak yang ingin menyalibkan Yesus. Dari situ pula kita mengetahui bahwa proses pengadilan tidak berjalan dengan baik. Keputusan dalam pengadilan tersebut tidak adil. Pilatus menutupi kebenaran untuk kepentingan dirinya sendiri, karena ia takut dengan orang banyak. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak semua orang berani menyatakan kebenaran. Dan salah satu contohnya adalah Pilatus, seorang pejabat negara. Tindakan Pilatus ini tidak patut untuk ditiru. Sekarang Bu Lena mengajak kepada anak-anak semua, bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harus berani menyatakan kebenaran. Tidak harus dalam masalah-masalah yang besar, tapi justru dalam masalah-masalah yang kecil.
Seperti contoh ilustrasi antara Bobo dan Jojo tadi. Mungkin banyak hal, banyak peristiwa yang sering dialami anak-anak, yang kadang anak-anak tidak berani menyatakan kebenaran. Misalnya, tadi sebenarnya yang memecahkan gelas adalah saya, tetapi karena takut dimarahi oleh ibu, kemudian menuduh, itu loh Bu, tadi ada kucing yang menyentuh gelas itu sehingga terjatuh dan pecah. Padahal sebenarnya adalah dirinya sendiri yang memecahkan gelas. Nah, tantangan yang kita hadapi sekarang adalah, beranikah anak-anak menjadi saksi kebenaran bagi Tuhan, menyatakan setiap kebenaran yang dialami untuk diberitakan kepada orang lain, termasuk kebenaran yang saat ini kita pelajari dari seorang Pontius Pilatus, bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak bersalah. Untuk mengawali anak-anak menjadi saksi kebenaran, nanti bisa membuat sebuah mahkota. Karena anak-anak tidak boleh terlalu banyak keluar rumah, anak-anak boleh memanfaatkan kertas bekas. Ini kertas di belakangnya ada tulisannya, tapi sudah tidak terpakai. Kita bisa gunakan kertas putih yang masih belum ada tulisannya. 2 lembar dilipat menjadi 2, kemudian bisa diceglok ya, di stapler. Kemudian diukur kepalanya, nah sesuai besar kepala. Kemudian kita buat segitiga, di atasnya digunting seperti mahkota seperti ini. Kemudian tuliskan duta kebenaran. Kalau anak-anak ada yang belum bisa menulis, untuk yang kelas kecil boleh minta tolong papa, mama, atau kakak untuk bisa menuliskan tulisan ini. Kalau sudah selesai, nanti bisa dipakai ya, seperti ini. Dan anak-anak siap menjadi duta kebenaran bagi Tuhan Yesus. Anak-anak siap? Oke, luar biasa. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang menyatakan kita harus hati-hati menggunakan mulut kita, menggunakan tangan kita, dan menggunakan kaki kita untuk sebuah perbuatan baik. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Pada hari Minggu 22 Maret 2020 ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar bersama-sama akan firman Tuhan dari Pontius Pilatus. Kami harus belajar bagaimana kami berani untuk menyatakan kebenaran dalam hal-hal yang kecil. Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus menolong kami agar kami berusaha melakukan tugas kami sebagai duta kebenaran bagi Engkau. Karena kami percaya Bapa, Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa. Engkau yang akan terus menolong kami melakukan setiap firman-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kondisi negara kami.
Indonesia yang sedang tertimpa wabah virus corona. Kiranya Tuhan tampur tangan di dalamnya, agar Tuhan boleh memakai setiap para medis yang bertugas menghadapi para pasien pengidap virus corona ini. Biarlah mereka dimampukan untuk dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Kami juga mohon perlindungan dan pertolongan-Mu bagi kami semua untuk tetap berada di rumah, membatasi diri untuk keluar dari rumah, dan juga social distancing, sehingga kami boleh tetap menjaga daya tahan tubuh kami, menjaga pola hidup sehat, sering cuci tangan, dan tidak banyak keluar rumah untuk meminimalkan penyebaran virus corona. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Oleh sebab itu, kami mau menyerahkan hidup kami menjadi saksi kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.